Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kepada mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah hukum internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan atau materi terkait dengan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Perlu kita ketahui bersama, setelah kita menyampaikan, para pengajar hukum internasional menyampaikan arti dari hukum internasional, kemudian daya ikat hukum internasional, selanjutnya nanti akan sampai mengenai subjek hukum internasional dan sumber. Ada hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu terkait hubungan. Bagaimana hubungan sebenarnya antara hukum internasional dengan hukum nasional. Di persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional ini merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dibahas. Hukum internasional merupakan peraturan yang mengatur persoalan lintas negara, bagaimana pengertian yang sudah kita pelajari bersama. Jadi hukum internasional pada mulanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun pada perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas, sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Sehingga tidak dapat dielakkan bahwa hukum internasional ini mempengaruhi hukum nasional. Kenapa? Hal ini dikarenakan tidak terlepas dari suatu negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional. Hukum nasional dan hukum internasional ini sangat saling berhubungan. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Misalnya dalam pembentukan suatu hukum internasional pasti dipengaruhi oleh hukum nasional. Dan tingkat kekuatan negara tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana arah kebijakan hukum internasional yang akan dibentuk. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum nasional masing-masing negara dalam menentukan arah kebijakan hukum nasional. Dengan begitu, hukum internasional ini terpengaruh dengan hukum nasional. Dan yang menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana sebenarnya hubungan antara kedua sistem ini, hukum nasional dan hukum internasional. Mari kita cermati pemaparan berikut ini. Pada pertemuan yang lalu tentu kita sudah membahas mengenai dua sistem hukum ini. Di sini dapat kita lihat antara hukum internasional dengan hukum nasional, perbedaannya sebelah kiri dan sebelah kanan. Dari subjek saja sudah berbeda. Hukum internasional subjeknya apa saja kita bisa lihat, negara, UI, PMI, pemberontak, individu, perusahaan, dan lain-lainnya. Kemudian hukum nasional subjeknya orang dan badan hukum. Sumbernya pun seperti itu, akan berbeda. Satu bersumber kepada hukum nasional, hukum perdata, hukum pidana, undang-undang, dan lain-lain. Satu sisi bersumber kepada perjanjian, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, jadi terdapat dua hal yang berbeda. Lalu bagaimanakah selanjutnya hubungan antara keduanya? Nah, saya merefleksikan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah HI dengan HN merupakan satu kesatuan hukum atau terpisah sama sekali? Ya. Kemudian
mana yang harus diutamakan bila antara keduanya mengandung konflik atau terjadi konflik. Hal ini bisa terjadi. Ada ketentuan yang sama yang diatur, mana yang lebih didahulukan. Yang ketiga, yaitu dapatkah HI menjadi HN dan sebaliknya HN menjadi HI. Nah, setelah pemaparan yang akan saya sampaikan berikut ini, saya berharap mahasiswa dapat menjawab ketiga pertanyaan ini. Berikut saya ilustrasikan. Di sini Anda bisa melihat di judulnya, hubungan HI dengan HN. Di dalam kedua hubungan ini terdapat dua paham, dua aliran, atau dua pemahaman besar. Saya berikan memisahkan dengan dua garis tersebut. Paham voluntarisme dan paham objektivisme. Anda harus bisa memahami nanti apa yang maksudnya voluntaris, apa yang objektivis. Karena kedua paham ini melahirkan dua aliran. Paham voluntaris mengatakan bahwa HI ada dan berlaku atas kemauan atau kehendak dari negara. HI itu saat ini ada karena negara-negara itu menghendaki. Sedangkan di satu sisi, paham objektivisme mengatakan HI ada dan berlaku di luar kemauan negara. Jadi bukan negara yang menghendaki adanya hukum internasional. Lalu dari paham voluntaris inilah lahir yang namanya aliran dualisme. Dan dari paham objektivis, lahir aliran monisme. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud paham atau aliran dualisme dan aliran monisme. Aliran dualisme artinya dari suku kata dualisme itu mendua. Jadi dualisme dia tidak mempunyai satu pemikiran dan satu pendapat, ada dualisme, ada perbedaan. Monisme, mono atau satu, tunggal. Artinya ada satu pendapat tunggal. Nah, kita akan melihat lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dualisme, kemudian apa yang dimaksud dengan aliran monisme. Nah, sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, voluntarisme itu melahirkan dualisme. Jadi ini HI dengan HN, ya, dua sistem yang pasti bertemu, tidak akan tidak bertemu, karena ini sistem ini sangat berkaitan. Bertemunya ini mereka akan melahirkan namanya paham atau aliran dualisme. Apa aliran paham dualisme ini? Saya imajinasikan dalam hati yang retak. Artinya apa? Maksudnya, HI dan HN ini berdampingan. Dia berdampingan. Namun, selain berdampingan, dia terpisah. Berbeda satu dengan yang lainnya. Dari segi sumbernya, dari segi subjeknya, dari segi strukturnya. Sudah kita lihat di depan tadi, subjeknya apa saja, sumbernya apa saja, dan bagaimana struktur dari hukum tersebut berbeda. Tentu Anda sudah memahami bagaimana struktur daripada hukum nasional. Ya, dan saat ini kita akan melihat struktur dari hukum internasional. Nah, kemudian pada paham dualisme ini, ya, mengatakan bahwa HI ini ya, mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antara negara harus dihormati. Dan HN, hukum nasional, mendasarkan pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi. Jadi kedua prinsip ini berbeda. Sehingga muncullah yang namanya transformasi norma.
Hal ini dapat kita lihat, contohnya, pada pasal 9 ayat kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Transformasi apa yang harus dilakukan berdasarkan paham dualisme ini. Di dalam pasal 9 ayat 2 dikatakan, pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ya, dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Artinya, perjanjian internasional tidak dapat berlaku secara langsung, tapi harus melalui proses transformasi, harus melalui proses pengesahan, harus melalui proses ratifikasi, dijadikan dalam bentuk peraturan atau ketentuan nasional, dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk keputusan presiden, dan lain sebagainya. Nah, tentang yang kedua, objektivisme, yang melahirkan tadi apa? Bahwasanya HI dan HN ini dua aturan yang melahirkan monisme, aliran monisme. Apa yang dimaksud dengan aliran monisme ini? Bahwasanya aliran monisme ini mengatakan HI, hukum internasional, dan HN, hukum nasional, adalah dua dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia. Lebih lanjut lagi, ya, jadi saya imajinasikan seperti ini, tidak bisa terpisah antara HI dengan HN, keduanya menjadi satu kesatuan. Aliran monisme ini ya tidak terpisah tadi ini, ya, memiliki satu pemahaman bahwasanya negara-negara yang menganut monisme menganggap HI ini berlaku juga atau terinkorporasi pada tatanan hukum nasional. Ya, Anda harus memahami apa terinkorporasi menjadikan satu, terjadi satu pada tatanan hukum nasional dan setaraf dengan hukum nasional. Namun, dengan tetap mempertahankan sifat HI tersebut tanpa mengubah, ya, tanpa mengubahnya. Tapi syaratnya itu adalah sejauh isinya ini cocok dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional tentunya. Ya. Kemudian di dalam aliran monisme ini terdapat dua bisa dibagi ke dalam dua bidang. Ada yang mengatakan bahwasanya ada monisme primat HI. Apa itu monisme primat HI? Dan ada yang mengatakan monisme primat HN. Yang mengatakan monisme primat HI mengatakan hukum nasional ini bersumber dari hukum internasional. Jadi hukum nasional, contohnya undang-undang ini, ada yang bersumber, ada yang berasal dari ketentuan hukum internasional. Nah, monisme primat hukum nasional mengatakan sebaliknya, bahwasanya HI ini, hukum internasional, ini ada yang bersumber dari hukum nasional. Apakah mungkin terjadi? Mungkin saja ini terjadi. Contohnya saja, ya, deklarasi Juanda tentang hukum laut. Nanti kita akan pelajari pada semester berikutnya, bahwasanya dengan adanya kebijakan hukum nasional, tentuan hukum nasional yang mengatakan negara kepulauan, ini mempengaruhi UNCLOS 1982, sehingga hukum internasional mengakui dan menetapkan dalam UNCLOS 1982 bahwasanya negara kepulauan itu diakui secara internasional. Nah, apa yang terjadi? Ini memerlukan hierarki norma atau akan terjadi hierarki norma. Mana yang lebih tinggi antara hukum internasional dan hukum nasional? Nah, di beberapa negara, contohnya di Eropa, ya, hukum nasional itu berada di bawah perjanjian internasional atau di bawah instrumen hukum internasional. Di Indonesia,
lebih kental kepada posisi hukum nasional ini berada di atas hukum internasional. Ya, jadi setiap negara tentu akan berbeda dan menganut paham yang berbeda. Jadi itulah pemaparan singkat tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Eh, saya berharap dengan disampaikannya materi ini, Anda bisa mengetahui dan bisa menjawab tadi, ya, tiga pertanyaan di atas tadi, bagaimana sebenarnya hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Ada keterikatan antara keduanya, dan Anda harus bisa menjelaskan keterikatan keduanya ini berdasarkan paham apa, dan setiap negara tentunya berbeda tentang penganutan paham ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga nanti pada pertemuan Zoom meeting atau online, video online, video conference, kita akan lebih jauh mendalami dengan tanya jawab, sesi tanya jawab. Saya berharap Anda semuanya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan apa saja untuk lebih menggali ke depannya pemahaman Anda mengenai hukum internasional. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.